DPMG Kecamatan beserta dengan anggota dan kepada Ketua Tohapus dan seluruh aparatur desa Prodo. Acara hari ini kita dalam musrenbang dan RKPD penetapan usulan dari desa Pulau Tengah dan dari usulan dusun-dusun yang ada di Pulau Tengah. Dengan ini, mulai hari ini kita akan laksanakan penetapan usulan yang akan kita jalankan di 2024 yang sekarang. Untuk hari ini, saya sebagai protokol akan memberikan tertib acara. Pertama, kata sambutan dari Kepala Desa. Dua, pembukaan dari Ketua Tohapus. Tiga, dan bimbingan dari KSP DPMG Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berhadir di kantor desa yang sederhana ini. Jadi penyebabnya selalu beserta salum yang anak bosan-bosan tanyo sanjung sajikan kepada junjungan tanyo yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan kata-kata penghormatan yang terhormat pada Ketua Tohapus dan yang menghormati kepada Pak Mol sebagai Kasih PMG Kecamatan beserta dengan anggota, dan juga yang menghormati LD Desa, dan juga yang menghormati kepada seluruh aparatur dan ibu-ibu, bapak yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan diawali dengan kata pertama, hari ini adalah acara musrenbang kita. Masih. 0 sampai 25%. Berarti. Nah, kenapa ya mungkin akhirnya mau waktu uji kadang mbak mau kita akhirnya mungkin kedua untuk yang pertama pembukaan musrenbang ini sudah sah kita buka bersama. Dan untuk selanjutnya saya mintakan kepada Pak Ketua Tohapus untuk memberikan sedikit motivasi kepada kita semua. Yang kurang ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia kita bersama-sama berkumpul dalam rangka musrenbang launching desa pada tempat kantor desa. Sebelum yang pertama, marilah kita minta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan atau kesempatan pada orang berbahagia ini, dan berikut juga marilah kita berikan saling kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta staf dan yang terhormat Bukit Gempung Provinsi beserta aparaturnya dan para anggota Tohapus yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berperadaban.
kita lanjutkan kegiatan kita untuk mendapatkan berkah dari Allah. Mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Kita mulai Al-Fatihah. Bapak Istri Kampung Dua yang saya muliakan, keluarga Hafid Kampung Dua beserta jalannya, saya hormati Bapak Wakil Masa Desa, saya hormati para perangkat kampung, yang saya hormati ibu-ibu, para aparatur, kita dari pemerintah desa, yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir juga dalam kegiatan Musrembang rencana kegiatan pembangunan di kampung tahun 2024 dan susulan 2025. Jadi dalam hal ini mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin hari ini mungkin saat memulai mungkin tidak ada perbedaan, tapi bukan dalam artiannya dan ini meningkatkan hal-hal yang sudah baik menjadi lebih baik. Sudah baik di masa lalu menjadi lebih baik. Pertama menyangkut dari segi kedisiplinan, memang kondisinya di mana-mana umumnya pada kegiatan yang sudah formal ini memang tetap memang yang jalannya tetap. Jadi ke depan mari kita sama-sama menjadikan pendidikan. Yang kedua, mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan di Gedung Posyandu Dusun Tengku Kali. Gedung Posyandu ini letaknya di Dusun Tengku Kali, tapi fungsinya itu untuk kampung. Kemudian Berondong, Dusun Tengku Kali, peningkatan jalan usaha tani, Dusun Luruk Sukun, box saluran irigasi pertanian, Luruk Sukun, Luruk Sukun. Tapi ada 9 jenis usulan. Jadi dalam hal bidang pembangunan, di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat ini kosong. Oke, untuk pembinaan mungkin nanti kita akan melihat pedoman dari kabupaten. Sementara untuk pemberdayaan masyarakat itu mana dulu sama sekali. Kira-kira tiba pasti menyangkut dengan masalah pemberdayaan masyarakat. Tahu pemberdayaan? Apa tidak ada program dalam masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat? Itu buku kan sifatnya bukan pemberdayaan masyarakat, itu masuk ke dalam ketahanan pangan. Yang sifat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini lah. Tapi ada nak kandungan kanal semua. Ada rencana. Jadi catatan Pak. Ya. Itu supaya Pemberdayaan masyarakat itu juga kembali pengembangan habis. itu juga masuk ketahanan pangan, tapi masuk ke pemberdayaan. 150 dan 100 meter. Ya kira-kira anggaran yang dibutuhkan Pak Du. Ini saluran pembuangan pendidikan warga sejauh 150 meter Pak Du. Yang rumah itu baik. Masih terkapul anggarannya. Hampir terkapul. Jadi apa itu masuk ke dalam usulan untuk Musrembang? Usulan masuk tapi untuk prioritas 2020. Di APBD. Nah, sekarang yang akan diangkat ke kabupaten, ke provinsi, apa program kegiatan? Bila anda terkapur yang dimengajukannya musawarah sama-sama dari karena kegiatan. Kita bertanya udah mengonjongnya tadi kabel ngempirin apa? Ya, jadi BPUM terkapur atau kita usulnya usul perempuan bagus mengusulkan penetapan anak PKK selanjutnya. bisa sesuaikan dengan kondisi anggaran Pak Bud.
Mana program administrasinya kan yang pokok. Ya. Karena hanya kebutuhan di kampung sesuaikan, ya Pak. Sesuaikan. Tapi tolong terpenuhi kalau bisa. Laporan kali kamu turunkan belum penetapan dalam dikata Yang miskin kan ada cara. serta terpadu Ada kesehatan sosial. BNKS, BNKS, data pasti nggak? Pasti ada, kan? Kabupaten yang lagi ada, mana nunggu DKSK jino lu tidak walaupun dia mau. Satu yang kedua data PKH, nah. Ya, sekarang data sumber daya manusia yang untuk program-program peningkatan kapasitas yang tolong disiapkan. Mungkin kita butuh pelatihan menyangkut dengan bidang kuliner, bidang kue juga diserahkan. Nanti disertakan dalam program Kampung Siaga Bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian. Di samping itu, peran dari aparatur dan perangkat kampung ini juga tidak terlepas dalam kegiatan tersebut. Maka untuk mereka juga perlu kita sediakan sedikit uang saku dan juga mungkin perlengkapan pakaian dan mungkin. Jadi itu bukan dana untuk kegiatan tapi dana untuk pendukung kegiatan. Dan itu juga dibutuhkan bagi aparatur kampung beserta perangkat dan MT kerja kampung. Tapi lagi bilang undang-undang biar kamu mau. Yang kedua, satu lagi Pak, tolong juga masukkan dana monitoring akibat 5 April ini. Ya jelaskan tapi rencana ada anggaran untuk monitoring itu 2 kegiatan di akhir semester 1 dan di akhir semester 2. Pelaksana monitoring itu kecil dan angkat kampung beserta pengatur, kemudian masuk dari bulan April dan dari Kecamatan. Ya tahu. Jadi nanti disebut kampanye 6 butuh kita sekian. Untuk yang dia publikasikan untuk keagamaan. Ya, baik. Kan apabila menyujud, tolong optimalkan kamu membutuhkan untuk pengajian. Tetapi ini ubit ABP. Tetapi hana dalam waktu ubit, waktu kali-kali dalam itu sekitar 15 tahun untuk mendidik anak kamu. Contoh itu jaga semua jaga pengajian majelis. Karena benar-benar kada disebut untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pembangunan. Ada data yang puji pentingkan untuk kenal. Ada aja di satu saat kamu apa mau ada anak ni, ada aja benar dah tinggal kenangan. Ada cara kamu, ada cara anak kamu, adik kamu, anak kamu. Contoh yang kan baik anda pegang MDP di kabupaten, jika mungkin dalam penanganan dalam peserta itu dengan tuan wabek luput, lagi upak pegang pohon kedisiplinan, pohonnya di ada dia teman-teman ada koreksi balik bermendung. Pak yang anak pak teman-teman lupa. Bayangkan karena itu menyangkut generasi ke depan. Karena di bidangnya juga bahwa arahkan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, waktu di bidang keagamaan, pendidikan. Jadi kalau memang dana terbatasnya itu tolong yang satu diupayakan. Kalau memang mungkin nanti ya ada juga untuk bidang pendidikan. Ini pengajian yang dimaksudnya apa pengajian yang sifat di mediasi, yang sifat di ceramah, juga kemudian pengajian yang di Pengajian majelis taklim. Majelis taklim. Ya. Kemudian untuk masalah pengajian anak-anak juga. Namanya Pak Ibu. Menyuntutnya Pak Umum. TPA. Dan ada Pak cuma kalau tangan dong. Uji kondisi TPA yang belum bisa kita manfaatkan atau tidak? Kalau ya pagi nampak
untuk pengajian yang pun menunjukkan memang hanya cukup. Iya. Sebenarnya. Nah, kalau mulut, dia pun cukup. Memang kalau kita pelanggan, sedangkan dari sendiri dari penggunaan mereka, hasil itu belum pokok lain. Karena memang itu batas lah, 25 juta nanti. 5 juta per satu tahun kita lampung. Kalau kita buat itu kan nggak mencukupi di sini. Tapi tenaga keterbatasan. Jadi keberdasan jadi murid hantar, mana guru hantar karena minimal satu guru untuk digaji 25 orang. Ada pengangkatannya. Anjir. Apa? Yang dihantar juga? Masalah apa? Kayak juga. Bisa Katakanlah majelis taklim tidak dibatasi penggunaan uang, sedangkan untuk pengajian anak tidak pengusaha. Pak majelis taklim juga ada. Jadi untuk majelis taklim juga kira-kira gimana ini? Tercover? Ada solusi? Awalnya majelis taklim dan bersepatu kopi. Makan minum. Iya, ada sesuaikan. Oke. Akikah, makan minum, kebutuhan, peralatan. Gimana? Nunggu? Gimana? Hanya karena hasil bincang-bincang, kalau benar-benar ke rencana meminta dengan Nah, kemudian untuk melakukan perubahan sarana di 2024 ini ada 2 kegiatan LKP, ada 2 kegiatan APBG, ada 1 kegiatan APBGP. RKPIP bukan RKP 2025 Itu bulan 6 sudah bulan jalan. 6. Terus pembahasan APBG bulan 12 minyak 2025. Sekarang untuk yang tahun ini 2 SKP APBG dan APBG perubahan. Tambah uang. Jadi ada 2. Jadi anggarannya tolong ditambah, Pak. Tolong. Masalah, kemudian kita menyangkut dengan masalah peningkatan keagamaan tolong yang belum kita solusi politik, walaupun tidak ada di APBG atau dapur dan akan dari sumber-sumber lain. Jadi bila komunikasi berhaji di kecamatan atau di kabupaten, kita minta solusi, kita jarang benarlah orang-orang lain yang